Selamat pagi. Hari ini kami menghadiri acara Soft Opening Ride for Palestine. Acara utama Ride for Palestine akan diselenggarakan pada tanggal 4 November 2025. Acaranya berupa event 1000 km perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Event ini untuk umum, bagi yang mau bergabung, bisa langsung mendaftar di link pada deskripsi. Ada juga event virtual ride, yaitu bersepeda dengan rute sendiri-sendiri, tapi jarak yang harus ditempuh ada 3 kategori. Ini kami sudah sampai di titik kumpul, titik start soft opening event Ride for Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Judul kegiatan kita memang 1000 km Ride for Palestine. Ini yang kedua. Kita lakukan dalam rangka atau latar belakangnya adalah tentang peristiwa penjajahan oleh Zionis Israel terhadap bangsa Palestina yang itu sudah di luar batas kemanusiaan dan seluruh dunia turut peduli. Maka teman-teman di sini juga melakukan kepedulian serupa dengan cara bersepeda, ya teman-teman komunitas sepeda dengan cara bersepeda. Kalau yang secara normal ride itu 1000 km dari Surabaya ke Jakarta, finishnya di Kementerian Luar Negeri untuk memberikan support kepada kemerdekaan di diplomasi luar negeri maupun tindakan-tindakan nyata lainnya. Nah, terus yang tidak bisa ikut 1000 km seperti apa? Yang tidak bisa ikut 1000 km bisa mengikuti agenda ini dengan cara bersepeda dimanapun dalam batas waktu tertentu. Nah, itu ada 3 level atau 3 pilihan. Jarak yang pertama adalah 50 km untuk semacam sepeda santai begitu. Kemudian ada yang jarak kedua 267 km. Filosofinya adalah itu 1% dari luas wilayah Palestina yang asli sebelum dijajah oleh Zionis begitu ya, 26.790 km persegi. Itu Palestina yang asli, yang orisinil, ketika masih dalam naungan Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian jarak yang ketiga yang bisa dipilih oleh peserta yaitu 360 km. Itu setara dengan luas wilayah Gaza hari ini, yaitu 360 km persegi. Nah, dari virtual ride atau 3 klasifikasi jarak itu nanti tempuh selama waktu kurang lebih 20 hari antara tanggal 4 sampai 23 November. Sementara yang full ride 1000 km itu tanggal 4 sampai 10 November. Harapannya bisa finish 10 November sekaligus memperingati
Hari Pahlawan, bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan untuk kehidupannya masing-masing dan menjadi pahlawan untuk negara Republik Indonesia dan juga menjadi pahlawan membebaskan manusia dari penjajahan manusia untuk mendukung Palestina merdeka. Begitu. Untuk yang 1000 kilometer itu mulai dari mana? Startnya mulai dari mana? Startnya di Surabaya. Nanti kurang lebih 7 hari, 7 etape, kira-kira seperti itu. Orang bisa Untuk daftar titik start. Daftar mau ikut yang 1000 Bisa ikut. Okay. Terus untuk Bisa. apa ada batasannya dari itu peserta yang 1000? Tidak ada batasan secara fix ya, Pak Pur. Tetapi memang nanti kesanggupan juga dari masing-masing orang yang mendaftar untuk menempuh jarak itu ya. Kemudian keperluan-keperluannya secara mandiri. Tapi ini sifatnya kan bukan kompetisi. Event ini sifatnya kepedulian, kebersamaan. Jadi nanti goesnya bareng. Ya kecepatan mungkin tidak lebih dari 30 mungkin ya Pak Pur ya, disesuaikan begitu ya. Jadi satu hari itu satu etape kira-kira ya 150-an kilometer atau 160 atau 170 tergantung antar kotanya yang memungkinkan yang bisa untuk titik start dan titik finish per etape Pak Pur. Apa yang harus dibawa peserta yang 1000? Ini yang 1000 dulu ya. Yang harus dibawa peserta untuk ini kan 7 hari dia harus konsumsi atau apa nanti di jalan seperti apa? Jadi umumnya long ride ya atau perjalanan jauh dari teman-teman pesepeda ya pasti persiapan sepedanya yang memadai, yang bukan harus sepeda gitu. Nanti yang repot juga dirinya sendiri kalau ada masalah gitu. Sepeda yang memadai itu ya tidak harus sepeda mahal tapi part-partnya fungsi semuanya normal begitu ya. Kira-kira nanti kalau untuk jarak jauh bisa dipakai dengan aman begitu ya, termasuk cadangan part yang memungkinkan untuk berpotensi bermasalah misalnya ban atau apa gitu, termasuk toolkit misalnya gitu. Itu bab tentang teknis sepedanya. Terus kemudian secara teknis pribadi atau bakal pribadi ya tentu pakaian yang sesuai untuk bersepeda dan juga kebutuhan pribadi lainnya, apakah mungkin obat pribadi yang kita tidak tahu satu persatu. Kalau makanan ya makanan ringan misalnya atau air minum secukupnya begitu. Kalau nanti makan di jalan ya kita biasanya UMKM, warung-warung di jalan itu Pak Pur menghidupkan UMKM katanya ketua. Jadi pokoknya BDD, bayar DWD. Betul. Kita makan, jadi kita kronologinya kita makan, kita jalan bareng sampai kilometer berapa, kita targetkan kita makan. Betul. Ya, interval waktunya disesuaikan. Gitu ya, oke. Terus setiap ada titik-titik untuk istirahat ya, seperti tempo hari atau lalu itu. Untuk ini Pak Pur, untuk start and finish biasanya kita istirahat itu menyesuaikan komunikasi kita dengan kota-kota setempat. Kalau kemarin di Madun itu kita di Pondok Pesantren SMP Ibnu Batuta punyanya LMI. Jadi memang istirahatnya tidak di hotel ya, ini perjuangan lah dalam tanda kutip gitu ya, ikut berjuang untuk Palestina. Istirahatnya di masjid, di pondok pesantren, di masjid, atau ada kemarin itu di Bandung di rumah wakaf, rumah tahfidz gitu ya. Ya jadi kalau di Jogja itu di masjid apa namanya, saya agak lupa. Teman-teman menyediakan masjid untuk kita beristirahat. Di Semarang itu di Pondok Surau Kami, di Cirebon itu di Masjid At-Taqwa, kemudian di Bandung itu di Rumah Tafi, Bekasi di masjid juga, di Indonesia di Jakarta di Kementerian. Kalau istirahat saya yakin yang kemarin sudah memadai. Untuk sudah koordinasi. Peserta yang
apa namanya pengen mendampingi ini long ride yang 1000 ya dari Surabaya mungkin menuju Madiun, kemudian dari Madiun menuju ke Jogja, itu kira-kira yang pengen gabung itu diperbolehkan atau gimana, gabung sampai di Solo saja atau apa gitu? Sangat diperbolehkan Pak Pur. Sangat diperbolehkan. Itu luar biasa, menyemangati kita semuanya nanti itu. Dan jadi, juga yang lainnya. Beser bisa gabung untuk itu ya. Terus kalau sudah sampai finish, apa juga bisa dari mungkin Bandung ikut ke Jakarta, kan sebetulnya itu sudah terdaftar dan terbatas ya. Masalah mau ketemu sama menteri atau apa begitu, apakah ada khusus untuk yang itu gitu? Gimana untuk yang terakhir endingnya? Belum ada batasan Pak Pur. Mau mendampingi misalnya per etape atau dari Bandung ke Jakarta masih memungkinkan. Masih memungkinkan semua ya. Kalau tahun lalu itu hampir 50 orang yang sampai di Kementerian Luar Negeri diterima semuanya Pak Pur. Alhamdulillah. Ada dari yang tahun lalu mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi atau apa yang untuk terutama untuk teman-teman yang gabung atau yang apa berjalan lancar, secara umum berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti ya. Kalau ada kendala di jalan itu pasti ya, misalnya kelelahan, ada satu orang yang ya perlu istirahat sejenak misalnya begitu. Terus kemudian ban bocor juga pernah ada, sepatu itu ada yang lengket di di klipnya itu, pedal klipnya kemarin pernah ada satu, tapi teratasi semua alhamdulillah lancar. Betul-betul gitu ya. Untuk yang long ride itu betul-betul yang mandiri. Jadi sudah siap dengan semua perbekalan. Ini yang untuk long ride yang full itu perbekalan semua juga sudah, untuk ganti baju untuk apa ya, diharapkan sudah semua mereka masing-masing mempersiapkan dari sepeda atau ini ya. Jadi mandiri, nggak ada apa RC atau mungkin ini apa sweeper mungkin yang Oke. Kalau kemarin tahun lalu RC-nya Om Yo, jadi dari berangkat sampai finish Om Yo luar biasa, jadi RC terus. Memang sudah teruji dan terbukti gitu ya. Kalau kita ini termasuk saya kan baru ya, newbie gitu. Kemudian untuk Om Yo sudah gabung ini? Oh sudah. Alhamdulillah. Kalau Om Yo gimana? Kalau tahun lalu ada mobil ambulan yang mengikuti Pak Pur. Tahun ini rencananya mandiri, biar bener-bener apa ya istilahnya itu, berjuang. Totalitasnya ada gitu kira-kira Pak Pur. Om Yo gimana Om Yo? Ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry suaranya flu lagi nih. Terus belum kedua kali. Sibuk ya Om Yo kemarin. Lebih ke ini aja, karena ini nanti kita lihat kalau pesertanya banyak, nanti bisa dibagi 2 grup atau 3 grup. Nanti masing-masing grup punya PIC yang bertanggung jawab kepada pesertanya, biar rombongannya nggak terlalu banyak gitu. Nanti kalau itu teknisnya ya Pak Pur. Ketika di jalan biar nggak rombongannya terlalu banyak, itu nanti apakah nanti akan dibagi 2 atau 3 grup, nanti menyesuaikan soal itu. Terus yang jelas karena quest mandiri ya, jadi para peserta yang ikut harus tahu kapasitasnya gitu. Namanya quest mandiri berarti harus tahu kapasitasnya, karena seperti tadi sudah sampaikan oleh Ustadz Guritno bahwa kita tidak ada support ya, kita berjuang merepresentasikan perjuangan kita untuk bisa mencapai ke Jakarta ya, titik akhir kita atau finish kita di Jakarta, di Kemenlu, untuk menyampaikan kembali dukungan kita terhadap
kemerdekaan Palestina itu sih Pak Pur. Ya. Untuk teknisnya para peserta nanti akan kita berikan guidance, perlengkapan dan kelengkapan apa yang harus dibawa, yang jelas ban dalam dan lain sebagainya itu nanti akan diberikan guidance lebih detail untuk pelaksanaannya Pak Pur. Jadi teman-teman yang mau support untuk yang 1000 km, untuk yang mau ikut start, itu juga segera mendaftar dan segera mempersiapkan diri, dan startnya dari Surabaya. Sedangkan yang mau boys bareng mengantarkan dari Surabaya ke Madiun atau Madiun Jogja, Jogja Semarang atau yang lainnya, itu ya diharapkan harus hati-hati dan berkelompok sendiri ya, istilahnya harus gabung tapi nanti diatur sama RC ya. Nanti dilihat berapa jumlah peserta yang fix. Kalau maunya tidak banyak ya cukup dengan satu rombongan, tapi kalau banyak itu nanti rombongan besar biaya perusahaan nanti mungkin bisa dibagi 2 atau 3 grup, nanti dilihat perkembangan terakhir siapa yang ingin join Pak Pur. Nah, karena ini adalah suara mandiri, jadi kalau mamai ada support dari teman-teman, baik ini aku nggak bisa nyepeda, tapi aku siap bawa mobil dengan logistiknya, nggak masalah, boleh, itu bebas Pak Pur. Kita izinkan. Jadi rekan-rekan kalau mau support dalam perjalanan ya, Surabaya Madiun, Surabaya tanggal 4 sampai Madiun tanggal 5 istirahat. Dari tanggal satu hari itu rencananya 1 etapa. Berarti kan ini kalau saya lihat dari denahnya Surabaya Madiun, kemudian Madiun Jogja, Jogja Semarang itu apa? Surabaya tanggal 4, berarti dari Madiun tanggal 5, betul ya? Iya. Kira-kira begitu, betul. Kemudian Madiun, kemudian Jogja tanggal 6. Iya. Terus Jogja Semarang tanggal 7 ya, sampai tanggal 7 Jogja Semarang. Ini buat rekan-rekan yang mau support atau mau ikut goes bersama-sama, bisa dicatat ini. Tanggal 7 Semarang. Mau nyumbang logistik apapun kita terima Pak Pur. Mau nyumbang logistik apapun, mau sumbangan semuanya kita diterima ya, diterima di jalan. Iya, apapun, mau makanan, minuman, uang untuk support teman-teman, itu monggo silahkan bebas. Yang warung monggo makan gratis, monggo dibuka. Boleh juga Pak Pur. Tanggal 7, tanggal 8 sampai di Cirebon. Iya. 8. Iya, kira-kira gitu. Tanggal 9 di Bandung. Terus tanggal 10 di Bekasi. Ya, 10 pagi insya Allah Bekasi sampai Jakarta. Sampai Jakarta langsung ya, finish ya, seperti tempo hari ya. Jadi Jakarta, Bandung, Bekasi, Jakarta tanggal 10